Halo, perkenalkan nama saya Numi Maranata Saragi dengan NIM 24010200086 dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pada video kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu karakteristik dari pengembangan bahan ajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar, jenis bahan ajar, dan juga karakteristik dari bahan ajar. Materi ini itu sangat penting, terutama untuk calon pendidik, karena bahan ajar merupakan salah satu kunci keberhasilan dari proses pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar yang baik, pembelajaran menjadi kurang efektif, membosankan, dan sulit dipahami oleh siswa. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kita akan membahas konsep dari pengembangan bahan ajar ini. Jadi, bahan ajar itu merupakan bentuk materi atau sumber belajar yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Nah, bahan ajar ini bisa berupa modul, video, buku, bahkan aplikasi digital yang lainnya. Lalu pertanyaannya, apa itu pengembangan bahan ajar? Jadi, pengembangan belajar itu merupakan proses merancang atau menyusun dan menghasilkan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam pembuatan dari bahan ajar ini sendiri tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tapi harus memperhatikan beberapa prinsip. Nah, di sini ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah relevansi. Nah, jadi yang dikatakan relevansi di sini adalah bahan ajar itu harus sesuai dengan kurikulum dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua itu adalah konsistensi. Jadi materi itu harus laras dengan kompetensi dasar dan isi dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kecukupan. Jadi materi itu tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit, tetapi harus mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, selain itu, pengembangan dari bahan ajar itu juga ada beberapa langkah yang harus dilakukan, seperti kita harus menganalisis dari kebutuhan siswa. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan dari pembelajaran itu. Yang ketiga, kita itu harus menyusun materi. Yang keempat, kita itu harus mendesain tampilan atau media yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir, kita akan mengevaluasi dan merevisi. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pengembangan bahan ajar. Jadi, jenis-jenis pengembangan bahan ajar itu sendiri ada 5. Yang pertama itu adalah bahan ajar cetak. Jadi, bahan ajar cetak itu merupakan bahan ajar yang disajikan dalam bentuk fisik yang dapat dibaca secara langsung tanpa bantuan elektronik, seperti misalkan buku, modul, LKS, dan lembar kerja siswa. Yang dimana bahan ajar cetak ini sendiri juga mempunyai kelebihan. Yang pertama itu mudah digunakan kapan saja dan praktis dan familiar bagi siswa. Dan kekurangannya untuk bahan ajar cetak ini sendiri itu adalah kurang interaktif dan bisa membosankan jika tidak didesain secara menarik. Jenis yang kedua itu adalah bahan ajar audio. Jadi bahan ajar audio itu adalah bahan ajar yang dimana mengandalkan suara sebagai media penyampaian informasi. Contohnya itu seperti rekaman suara, podcast pembelajaran, siaran radio pendidikan. Yang dimana bahan ajar audio ini sendiri mempunyai kelebihan, yang dimana itu dapat melatih kemampuan mendengar dari siswa. Yang kedua itu bisa digunakan sambil melakukan aktivitas lainnya. Dan kekurangan dari bahan ajar audio ini adalah tidak visualisasi dan kurang efektif untuk materi yang dimana membutuhkan gambar atau visual. Jenis yang ketiga itu adalah bahan ajar visual, yang dimana bahan ajar visual ini mengandalkan penglihatan. Contohnya seperti gambar, poster, diagram, grafik, dan peta konsep. Di mana sendiri bahan ajar visual ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, mempermudah dalam pemahaman konsep dan menarik perhatian siswa. Jenis yang keempat itu adalah bahan ajar audiovisual. Jadi, bahan ajar audiovisual ini adalah menggabungkan antara gambar dan suara.
Contohnya itu seperti animasi, video pembelajaran, dan video edukasi. Nah, yang dimana bahan ajar audiovisual ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu lebih interaktif dan menarik, dan membantu dalam memahami konsep yang abstrak. Dan mempunyai kekurangan seperti kita membutuhkan perangkat lain dan juga perlu persiapan yang lebih. Jenis yang keempat itu adalah bahan ajar audiovisual. Jadi bahan ajar audiovisual ini adalah menggabungkan antara gambar dan suara. Contohnya itu seperti animasi, video pembelajaran, dan video edukasi. Nah, yang dimana bahan ajar audiovisual ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu lebih interaktif dan menarik, dan membantu dalam memahami konsep yang abstrak. Dan mempunyai kekurangan seperti kita membutuhkan perangkat lain dan juga perlu persiapan yang lebih. Dan yang terakhir itu adalah bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif ini adalah memanfaatkan teknologi digital dan memungkinkan interaksi langsung dari pengguna seperti misalnya PPT interaktif, e-learning, dan aplikasi dari pembelajaran. Nah, ada juga kelebihannya. Yang pertama itu sangat menarik dan tidak membosankan, dan meningkatkan partisipasi dari siswa, dan juga bisa disesuaikan dari kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, kekurangannya itu adalah kita membutuhkan teknologi yang ada koneksi internetnya, dan tidak semua siswa harus memiliki akses dari bahan ajar multimedia interaktif. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik dari pengembangan bahan ajar itu. Nah, karakteristik dari pengembangan bahan ajar itu memiliki ciri utama, yang dimana ciri yang pertama itu adalah self-instructional, yang dimana memungkinkan siswa belajar secara mandiri tanpa harus dibimbing oleh guru. Dan yang kedua itu adalah self-contained, yang dimana materi yang disajikan itu lengkap di dalam satu kesatuan, sehingga siswa itu tidak mencari sumber yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah stand alone, yang dimana dapat digunakan secara terpisah tanpa tergantung dari bahan ajar tersebut. Dan yang keempat itu adalah adaptif, yang dimana kita dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah user friendly, yang dimana adalah mudah digunakan, bahasanya juga sederhana, dan tampilannya menarik. Nah, misalkannya itu seperti bahan ajar untuk SD, yang dimana bahan ajar untuk SD ini harus menggunakan gambar, warna menarik, dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, sebagai kesimpulan, kita dapat memahami bahwa pengembangan bahan ajar itu merupakan proses penting dari pembelajaran. Dan bahan ajar yang memiliki berbagai jenis, mulai dari cetak maupun digital. Dan bahan ajar juga harus memiliki karakteristik yang mudah dipahami, lengkap, dan menarik.